بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji dan syukur kembali kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang terus dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ini, di tempat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka kembali melaksanakan satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu menuntut ilmu syar'i. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana dalam hadis yang mulia ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua tentang salah satu di antara keutamaan tauhid atau iman kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam hadis yang mulia ini tentang keutamaan tauhid, tentang keutamaan iman, tauhid kepada Allah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis yang mulia ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Jika seandainya ia kelak karena dosa yang ia lakukan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis yang mulia ini bahwa akhir daripada perjalanan hidupnya Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan ia dari api neraka. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan bacakan sebahagiannya dari hadis Abu Sa'id ini karena hadisnya panjang. Kita akan bacakan dan kita akan jelaskan hanya terkait dengan poin pembahasan yang kita sebutkan di atas, yakni salah satu di antara keutamaan tauhid kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu
Beliau berkata, sesungguhnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana sebelumnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang adanya pembelaan dari orang-orang yang beriman yang telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Pembelaan dari mereka kepada saudara-saudara mereka yang sama-sama beriman, namun karena banyaknya dosa yang mereka kerjakan, Allah campakkan mereka ke dalam neraka. Maka orang-orang yang beriman yang ada di dalam surga membela mereka, ya, membela orang-orang yang mereka kenal, membela orang-orang yang mereka ingat, yang selama hidup beriman kepada Allah, namun mereka tidak dapati orang-orang tersebut di dalam surga. Mereka membela, mereka minta agar kiranya Allah selamatkan orang-orang yang mereka kenal, teman-teman yang mereka kenal yang ada di dalam neraka, sehingga orang-orang yang berada di dalam surga tersebut berkata kepada Allah, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Ya Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya mereka itu dahulu semasa hidup di dunia mereka berpuasa bersama dengan kami, mereka mengerjakan salat juga bersama dengan kami, mereka melaksanakan haji juga bersama dengan kami. Jadi mereka membela orang-orang yang beriman yang Allah campakkan mereka ke dalam neraka. Maka Allah SWT berkata kepada mereka, akhriju man araftum, keluarkan dari neraka semua orang yang kalian kenal. Ya, keluarkan dari neraka semua orang yang kalian kenal. Fatuharramu suwaruhum 'alan nar fayukhrijuna khalqan katsiran qad akhadhatin naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbatayhi. Di mana Nabi SAW mengatakan akhirnya mereka pergi ke neraka dan mengeluarkan orang-orang yang mereka kenali, di mana ada di antara orang-orang yang ada di dalam neraka itu tatkala disiksa oleh Allah dengan api, wajah mereka, tubuh mereka itu tidak hancur atau tidak hangus dengan api. Ada di antara mereka yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, api itu hanya sampai ke betisnya. Jadi hanya kaki sampai betisnya saja yang terbakar. Dan ada di antara mereka sampai ke lututnya. Jadi intinya wajah mereka masih bisa dikenali, masih utuh. Ya, sehingga orang-orang yang dari surga ini mengeluarkan semua orang yang mereka kenal, ya, semua yang mereka kenal dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW katakan, fayukhrijuna khalqan katsira. Mereka mengeluarkan dari neraka jumlah manusia yang sangat banyak. Ya, jumlah manusia yang sangat banyak. Kemudian mereka berkata kepada Allah setelah semua yang mereka kenal sudah dikeluarkan, maka subhanallah mereka berkata kepada Allah, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi. Wahai Rabb kami, tidak ada lagi yang tersisa di dalam neraka orang-orang yang kami kenal, yang Engkau perintahkan kami untuk mengeluarkan mereka dari neraka. Semua yang kami kenal semuanya sudah kami keluarkan. Maka Allah SWT berkata, irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhrijuh. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman kembali, kembalilah kalian ke neraka. Ya, faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhrijuh. Nabi SAW mengatakan, siapa yang kalian dapati di dalam neraka, di hatinya ada kebaikan sekalipun hanya sebesar dinar, sekalipun hanya sebesar dinar, 4 gram lebih, ya, 4 gram lebih emas, ya. Jadi kalau seandainya timbangan kebaikan di dalam hatinya itu hanya seberat 1 dinar kata Rasulullah, maka keluarkan dia dari neraka. Maka penduduk surga ini kembali lagi ke neraka. Kemudian mereka mengeluarkan setiap orang yang ada dalam neraka yang di hatinya ada kebaikan walaupun hanya sebesar dinar. Kemudian setelah mereka fayukhrijuna khalqan katsira, Nabi SAW mengatakan,
maka mereka mengeluarkan manusia yang sangat banyak dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqulun, kemudian mereka berkata kepada Allah, Rabbana lam nadhar fiha ahadan mimman amartana. Wahai Rabb kami tidak meninggalkan siapapun yang Kau perintahkan kami untuk mengeluarkannya kecuali kami sudah keluarkan semuanya. Jadi semua orang yang di hatinya yang ada dalam neraka, yang di hatinya ada kebaikan sekalipun hanya sebesar dinar, semuanya sudah kami keluarkan. Maka Allah SWT kembali berfirman, Irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin min khairin fa akhrijuh. Kembali lagi kalian ke dalam neraka dan keluarkan dari neraka siapapun yang kalian dapati di hatinya ada kebaikan sekalipun hanya setengah dinar, maka keluarkan ia dari neraka. Fayukhrijuna khalqan katsira, maka mereka kembali lagi ke dalam neraka kemudian mengeluarkan jumlah manusia yang sangat banyak yang di hatinya ada kebaikan walaupun hanya sebesar setengah dinar. Kemudian mereka berkata, Rabbana lam nadhar fiha mimman amartana ahada. Wahai Rabb kami tidak meninggalkan dan menyisakan siapapun yang Kau perintahkan kami untuk mengeluarkannya. Semua orang yang ada dalam neraka yang kebaikan di hatinya hanya seberat setengah dinar, itu semua sudah kami keluarkan ya Rabb. Maka Allah SWT kembali mengatakan, Irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin fa akhrijuh. Kembali lagi kalian ke neraka, dan siapapun yang kalian dapati di hatinya ada sebesar darah dari kebaikan, maka keluarkan juga ia dari neraka. Sebesar darah, yakni sebesar semut yang paling kecil, sebesar semut yang paling kecil atau anak semut. Ya, maka mereka kembali lagi ke neraka kemudian mengeluarkan khalqan katsira, manusia yang sangat banyak dari api neraka yang di hati mereka ada kebaikan sekalipun hanya sebesar zarrah. Kemudian mereka berkata kepada Allah, Ya Rabb, lam nadhar fiha khairan. Ya Allah, kami tidak dapati lagi kebaikan walaupun hanya sebesar darah pada mereka. Semua yang ada kebaikan walaupun hanya sebesar darah, itu semua sudah aku keluarkan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kalau kalian tidak mempercayaiku dari hadis yang aku bacakan kepada kalian, maka coba bacalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Karena ini hadis menakjubkan, hadis yang menakjubkan yang mungkin dianggap aneh oleh sebagian. Bagaimana Allah mengeluarkan dari neraka seorang hamba yang di hatinya, yang padanya hanya ada kebaikan hanya sebesar dzarrah. Maka Abu Sa'id mengatakan, kalau kalian tidak percaya dengan hadis yang aku sampaikan, yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, coba bacalah firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi siapapun mithqala dzarrah, sekalipun kebaikan atau keburukan yang dilakukan oleh orang tadi hanya sebesar dzarrah. Jadi sebesar dzarrah pun kebaikan yang engkau lakukan, maka pasti ada balasan yang akan diberikan oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan, wa in taku hasanatan, kalau seandainya sebesar dzarrah itu adalah kebaikan, yudha'ifha, maka Allah akan lipat gandakan, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan memberikan dari sisinya ganjaran yang besar. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, Abu Sa'id melanjutkan hadisnya yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Semuanya telah memberikan syafaat. Malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, orang-orang beriman telah memberikan syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Tidak tersisa yang memberikan syafaat kecuali Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil dari api neraka manusia, kemudian Allah keluarkan dari neraka orang-orang yang sama sekali tidak ada kebaikan dalam hidup mereka. Dalam sebagian riwayat, tidak ada kebaikan dalam hidup mereka kecuali tauhid. Tidak ada kebaikan yang mereka kerjakan. Jadi salatnya tidak ada yang sempurna, puasanya tidak ada yang sempurna. Semua ibadah yang dia kerjakan tidak ada yang sempurna. Yang tersisa darinya hanya apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Qad adu humama, di mana mereka sudah bagaikan arang, hitam bagaikan arang. Fayulqihim fi nahrin fi afwahil jannah. Maka Allah SWT campakkan mereka, karena mereka dalam bentuk arang. Ya sudah hitam dalam bentuk arang, bongkahan-bongkahan arang.
kemudian Allah SWT campakkan mereka ke dalam sungai yang berada di bibir surga, yakni sungai kehidupan. Kemudian mereka tumbuh bagaikan tumbuhnya biji yang disiram oleh air hujan. Kemudian ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, haula'i utaqa'ullahi alladhina adkhalahumullahul jannah bighairi amalin amiluh wala khairin qaddamu. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, padahal mereka tidak melakukan kebaikan dan tidak ada melakukan satu amal apapun kecuali apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita salah satu di antara keutamaan apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara keutamaan iman kepada Allah, di mana tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjamin seorang bahwa kalaupun ia masuk ke dalam neraka, pasti ia tidak akan kekal di dalam neraka. Pasti ia tidak akan kekal di dalam neraka. Pasti suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan ia dari api neraka. Maka ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang kita jelaskan pada pembahasan kita al-usulus salatah yang sudah selesai kita bahas. Kenapa para ulama rahimahumullahu taala membahas tauhid ini sedemikian rupa? Kenapa para ulama rahimahumullahu taala mengingatkan kita tentang tauhid dan iman sedemikian rupa? Karena memang jaminan keselamatan itu hanya terletak pada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bertauhid, kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jaminan keselamatan. Karena coba camkan dalam riwayat yang pernah kita sampaikan tatkala kita membahas usul tsalatsa, bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengajak sang paman mengucapkan la ilaha illallah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya 'am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah kalau engkau ucapkan, maka kalimat ini yang akan aku jadikan sebagai alasan untuk membelamu kelak pada hari kiamat. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita yang mulia SAW mengatakan kalimat la ilaha illallah yang engkau ucapkan wahai paman adalah kalimat yang akan aku jadikan sebagai alasan untuk membelamu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah kalimat sangat agung. Ini adalah kalimat tauhid. Ini adalah kalimat iman. Inilah kalimat yang akan menyelamatkan siapapun yang mengucapkannya dunia maupun akhirat. Kalaupun seandainya ia dijerumuskan Allah ke dalam api neraka karena memang dosa yang sangat banyak yang ia kerjakan, dengan kalimat ini dia pasti akan dikeluarkan dari api neraka. Coba lihat, tidak melakukan kebaikan apapun kecuali tauhid. Jadi dilihat dari sholatnya, dilihat dari puasanya, dilihat dari semua ibadahnya, tidak ada yang sempurna. Semuanya bermasalah. Imma kurang atau sama sekali tidak diterima oleh Allah. Tapi tatkala ia masih memiliki iman, masih memiliki tauhid kepada Allah, sekalipun di dalam neraka ia sudah menjadi bongkahan arang, akan tapi akhirnya Allah keluarkan mereka dari api neraka dan Allah masukkan mereka ke dalam surganya Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, perhatikan tauhid dan jauhi syirik. Sehingga dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah sekalipun engkau dibunuh atau dibakar, kata Rasulullah. La tusyrik billah, la tusyrik billah, jangan engkau lakukan kesyirikan kepada Allah. Wa in qutilta aw hurrikta, jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah sekalipun engkau harus dibunuh atau engkau dibakar. Pertahankan kalimat tauhid, karena kalimat ini satu-satunya kalimat yang akan menyelamatkan siapapun yang mengucapkannya tatkala ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam sebagian riwayat yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalimat ini adalah kalimat yang akan menjadikan seorang, kalaupun seandainya dosanya banyak, kemudian ditimbang kalimat ini dengan dosanya, kadang-kala kalimat ini lebih berat dari semua dosa. Ini kalimat ini. Makanya
pelajari sebaik mungkin kalimat la ilaha illallah, cintai kalimat ini, pahami kalimat ini, amalkan isi kandungan kalimat ini sehingga kalimat ini benar-benar akan menyelamatkan yang mengucapkannya tatkala ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ingatkan di hari tatkala kebanyakan manusia di zaman kita, bahkan kaum muslimin di zaman kita menganggap remeh masalah apa? Tauhid. Menganggap remeh masalah tauhid. Padahal subhanallah, tauhid jaminan keselamatan. Menganggap remeh masalah syirik, padahal syirik merupakan petaka. Syirik akan menghilangkan jaminan keselamatan bagi seorang yang mengerjakannya. Jadi perhatikan tauhid dan jauhi apa? Syirik. Kalau seandainya ada perintah yang mesti kita jaga, maka yang paling utama adalah tauhid. Kalau seandainya ada larangan yang harus kita jauhi, maka yang paling utama, yang paling harus kita jauhi adalah apa? Syirik kepada Allah SWT. Lakukan tauhid, jauhi kesyirikan, karena dengan dua hal ini, ikhwan, kalau kita perhatikan, jaminan keselamatan ada. Dan kalau kita langgar kesyirikan pada Allah, kita melakukan kesyirikan pada Allah, maka tentunya tidak ada ampun bagi kita, dan kita akan kekal waliyadzubillah di dalam api neraka Allah SWT, sebagaimana diancamkan oleh Allah dalam beberapa ayat dan diancamkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, sungguh Allah haramkan surga atasnya. Haram surga. Apa maksud haram surga? Ibarat kata Allah dalam surat Al-A'raf, mereka tidak akan masuk surga kecuali apabila seekor unta bisa masuk ke lubang jarum. La yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil qiyad. Allah mengatakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga kecuali apabila seekor unta bisa masuk ke lubang jarum. Ini mustahil. Maka Allah SWT mengatakan, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya orang-orang, siapapun dia, man artinya umum, siapapun yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah haramkan surga atasnya. Maka pegang tauhid, kalimat la ilaha illallah, pelajari, amalkan ya konsekuensi dan kandungannya, kemudian jauhi segala macam bentuk apa? Kesyirikan. Maka insya Allah kita akan selamat baik dunia maupun akhirat. Akan tapi kalau saat ini kita tidak mengerjakannya, siapapun kita, baik kita orang mulia, keturunan mulia atau tidak, atau banyak melakukan amal-amal kebaikan, kalau kita tidak pegang tauhid dan kita tidak jauhi kesyirikan, maka tidak ada kata selamat untuk kita. Ya, tidak ada kata selamat untuk kita karena kita tidak memperhatikan tauhid kepada Allah dan kita tidak menjauhi larangan syirik kepadanya Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, kita persilahkan, dan insyaallah pembahasan pada pertemuan yang akan datang kita akan mencoba untuk membahas ya, ada masukan kita membahas salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yani karya beliau yang sangat masyhur di kalangan kita kaum muslimin, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin artinya taman, ya. Riyadh itu artinya taman, As-Shalihin artinya orang-orang saleh. Ya, jadi taman atau telaga bagi orang-orang yang saleh. Karena di dalamnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang beberapa poin yang memang benar dan layak itu dikatakan telaga dan taman bagi orang-orang saleh. Ya, tatkala beliau membahas tentang masalah tawakal, membahas tentang masalah ikhlas, membahas tentang masalah takut kepada Allah, kemudian juga membahas tentang beberapa akhlak-akhlak yang mulia yang disebutkan oleh beliau dari beberapa hadis yang dicantumkan oleh beliau dalam karya beliau Riyadhus Shalihin. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Setelahnya masih ada waktu, kita persilahkan kalau ada antum yang ingin bertanya pada poin pembahasan yang sedang kita bahas atau dalam pembahasan yang lainnya, kita persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.
ada perbuatan yang dari dulu yang kesal kenapa begini, masih ada perbuatan di kampus saya yang melakukan barangkali nanti dan remedies kesirikan, dimana setelah kelahiran anak itu uri-urinya itu dikuburkan samping rumah, dipasang lampu, kemudian nanti waktu mau nikahkan siang perempuan orang laki-laki baru kubur minta izin sama mbahnya, yaitu pada saat memberikan terapat digantungi pisang, kelapa segala macam, cabai, kalau tidak katanya bisa bahaya. Ya, seperti itu. Wah banyak berarti Pak ya, banyak. Nah, Ini apa Ustaz? Ini termasuk merusak tauhid ini misalnya. baik. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan terkait dengan satu adat kebiasaan yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat ya, sebagian masyarakat. Contoh misalnya mau menikah, kemudian ziarah kubur, kemudian minta izin atau minta restu bahasanya, atau bangun rumah ada digantungkan pisang atau kelapa atau apa kan gitu. Tergantung kepada keyakinan yang dia yakini dalam mengerjakan perbuatan tersebut. Yang mendorongnya untuk melakukan itu. Contoh tatkala dia membangun rumah misalnya, tatkala ia gantungkan kelapa yang biasanya itu sudah mulai tumbuh kelapanya ya. Kelapanya sudah tumbuh atau pisang digantungkan. Apa motifnya? Alasannya apa? Kalau seandainya tujuannya adalah menolak bala, menolak bahaya dengan hal ini, maka ini tidak ada bedanya dengan jimat. Ya, tidak ada bedanya dengan jimat, minimal ini adalah syirik kecil. Jadi kalau mereka meyakini bahwa kelapa ini atau pisang ini adalah wasilah atau sarana untuk menolak bala, yang menolaknya hanya Allah Subhanahu wa taala semata, tentunya ini adalah syirik kecil, karena mereka masih meyakini yang bisa menolak bahaya itu hanya Allah semata. Ya, namun perantaranya dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Ya, dan tidak masuk akal juga gitu. Ya, kalau menolak bala sekalipun tidak diajarkan Nabi SAW dan masuk akal dia, itu tidak ada masalah. Contoh misalnya, kenapa mesti besinya yang biasanya 12 ukuran 12 dipakai ukuran 16 misalnya kan? Ini bahaya kalau besi yang kecil bahaya di sini. Ini secara logika, secara ilmiah ini benar, bisa diterima sekalipun Nabi tidak perintahkan itu. Tapi tatkala dia melakukan satu bentuk wasilah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW dan tidak bisa ditolak oleh akal, tidak bisa diterima oleh akal manusia, dalam artian tidak ada penelitian dan sebagainya, maka ini minimal syirik kecil. Ya, minimal syirik kecil. Namun kalau seandainya meyakini bahwa kelapa itu yang menolak bahaya dengan sendirinya, wah ini bisa syirik besar, karena tidak ada yang bisa menolak bahaya kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian terkait dengan sebelum menikah mungkin ziarah kubur dan sebagainya. Ziarah kubur sebagaimana kita maklumi dalam hadis Nabi kita yang mulia SAW, itu dilakukan kapan kita membutuhkannya. Karena ziarah kubur itu dua manfaat yang akan kita ambil. Yang pertama, manfaat untuk kita mengingatkan kita kepada negeri akhirat. Jadi kalau terasa hati ini sudah keras, kalau terasa hati ini sudah cinta kali dengan dunia, jika saat ini kita sudah merasa kita sudah jauh dari Allah dan butuh sesuatu untuk melembutkan hati kita, maka kunjungilah kuburan, ziarahlah kuburan. Ya, berangkatlah ke sana dan lihatlah orang-orang yang kita kenal. Ya, orang-orang yang kita kenal dahulunya hidup sama seperti kita hidup, menghirup udara sama seperti kita sekarang menghirup udara, bisa melihat, bisa berjalan, bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Namun akhirnya Allah tutup usia mereka, Allah akhiri kehidupan mereka, dan sekarang tidak ada kesempatan bagi mereka untuk beribadah. Habis sudah kesempatan untuk apa? Beribadah. Ambil pelajaran dari itu. Ini manfaat pertama dari ziarah kubur. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Kemudian manfaat yang kedua dari ziarah kubur adalah mendoakan orang yang telah meninggal. Karena Nabi SAW mengajarkan kita untuk apa?
untuk mendoakan mereka. Nabi SAW mengatakan, mengajarkan kita doa ziarah kubur. Assalamualaikum ahla diyari qaumun mu'minin antum sabiquna wa nahnu lahiqun yaghfirullahul mustaqdimina minkum wal mustaakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini doa ziarah. Doa ziarah untuk kebaikan mereka. Kita mohon agar kiranya Allah mengampuni mereka. Kita mohon agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan kepada mereka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada mereka. Ini doa untuk mereka. Jadi ini dua manfaat ziarah kubur. Pertama untuk kita yang menziarahi, ya, agar kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan mereka, kematian mereka. Kemudian yang kedua kita mendoakan mereka. Adapun selainnya maka tidak ada. Ya, selainnya tidak ada. Maka tidak ada gunanya seorang mau menikah kemudian minta doa restu. Enggak ada. Apa doa restu dari siapa? Doa restu dari orang yang hidup tentunya. Ya, bukan dari orang yang sudah meninggal. Jadi ziarah kubur itu dilakukan pada waktu yang tidak bisa ditentukan. Dalam artian kapan kita butuh ziarah. Ya, tidak di awal tahun, tidak di akhir tahun, tidak waktu mau nikah, tidak waktu mau safar. Kapan kita butuh ziarah? Ziarah. Ya. Tidak di awal Ramadan, tidak yang lainnya. Tidak ada waktu yang dibatasi di sini. Ya, besok mau ziarah lah. Ya, akan tapi perlu yang perlu kita ingatkan bahwa yang terpenting sebenarnya bagi orang yang meninggal itu adalah doa kita. Itu yang paling terpenting. Ya, itu yang paling terpenting dari kita yang hidup ke orang yang sudah meninggal. Dan ini diingatkan oleh para ulama. Kalaupun seandainya kita ziarah tiap hari, tapi kita tidak mendoakan mereka, nggak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Yang terpenting bagi kita adalah mendoakan mereka. Maka jangan lupa. Ya, karena Nabi SAW tatkala ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah masih ada tersisa wajib baktiku kepada orang tuaku setelah dia meninggal?" Maka Nabi mengatakan masih ada. Apa di antaranya? Ad-du'a lahuma wal istighfar lahuma. Mendoakan mereka dan memohonkan ampunan untuk dosa-dosa mereka. Ini yang sangat mereka butuhkan. Ya, ini sangat mereka butuhkan. Karenanya satu hal yang sangat menyedihkan sebenarnya tatkala contoh misalnya kita ziarah setahun sekali, ziarah 1 tahun sekali ke sana kemudian mendoakan, tapi selama hidup kita tidak, selama setahun itu kita tidak pernah mendoakan. Ini sangat disedihkan seperti ini. Ya, maka perbanyak doa agar kiranya Allah menyelamatkan mereka, memberikan tempat yang baik kepada mereka di alam barzah. Wallahu taala alam. Nah, yang lain. Silakan. Yang kami masa ini kan tidak ada ini. Kalau misalnya bertobat itu orang masih bisa diampuni. Karena pertanyaan misalnya kita melihat ada orang yang kiri, apakah perlu kita untuk menyadarkannya? Baik. Pertama kita jawab tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Dosa syirik tidak akan diampuni, yang akan Allah ampuni adalah dosa selain syirik. Para ulama sepakat dalam tafsir, bagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, ayat ini dibawa kepada orang-orang yang meninggal dan belum bertaubat dari dosa syirik. Ya, jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik, maksudnya yang meninggal dalam catatan amalnya masih ada dosa syirik yang ia belum bertobat. Enggak ada kata ampun untuknya. Adapun selain dosa syirik, bisa-bisa nanti sekalipun bisa Anda membawa dosa mencuri, membawa dosa berdusta misalnya, kemudian dihadapkan oleh Allah di padang mahsyar, bisa-bisa dosa Anda itu dilewatkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, sekalipun Anda belum bertaubat. Sekalipun belum bertaubat. Contoh misalnya, ditimbang keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan kita lakukan. Dalam keburukan tadi ada dosa mencuri, ada dosa berdusta, ada dosa berkhianat. Tatkala ditimbang kiranya lebih berat adalah amal kebaikan, maka dosa semuanya itu diampuni oleh Allah, dimaafkan, dilewatkan oleh Allah. Tapi kalau untuk dosa syirik, kamusnya tidak seperti ini. Jadi siapapun di antara kita yang bertemu dengan Allah membawa dosa syirik yang ia belum bertaubat, tidak ada kata ampun untuknya. Ini bahayanya apa? Syirik enggak akan diampuni oleh Allah. Jadi bagaimana kalau tidak diampuni oleh Allah? Kalau dia syirik besar pasti masuk neraka.
bahkan kekal di dalam neraka dan tidak akan pernah keluar untuk selamanya, waliyadzubillah. Kalau dia syirik kecil, sebagian para ulama mengatakan tetap harus masuk neraka, tidak mungkin tidak masuk neraka, hanya saja dia akan dikeluarkan dari neraka sama seperti dosa besar yang lainnya, tapi tetap harus masuk neraka. Tidak ada istilah diampuni kalau dosa syirik. Jadi ini kita ingatkan bahwa dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni kalau ia meninggal membawa dosa syirik dan ia belum bertaubat. Adapun kalau seandainya ia bertaubat, ya, kalau seandainya ia bertaubat sebelum meninggal ia sudah bertaubat, dia belajar, kemudian dia menyadari bahwa dosa syirik itu merupakan dosa yang berbahaya, yang dulu pernah ia melakukan dosa itu. Sadar, belajar, paham, dosa syirik adalah dosa berbahaya, tidak diampuni, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Apakah taubatnya diterima? Maka jawabannya diterima. Bi'idznillah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 70. Antum perhatikan pada surat Al-Furqan ayat 70, Allah sebutkan pada ayat-ayat sebelumnya tentang orang-orang yang melakukan dosa-dosa tertentu. Dalam ayat 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Furqan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Allah menyebutkan beberapa dosa. Pertama dosa syirik. Kemudian dosa membunuh. Kemudian dosa berzina. Allah mengatakan wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa di atas, imam melakukan kesyirikan atau membunuh atau berzina, maka niscaya ia akan mendapatkan balasan atau dosanya di hadapan Allah. Yudha'af lahul adzab. Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan untuknya siksa pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalam neraka dalam keadaan terhina. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu akan dikekalkan oleh Allah di dalam api neraka dalam keadaan terhina. Kemudian Allah sebutkan pada ayat 70, illa man taba, kecuali orang-orang yang sudah bertaubat, kata Allah. Jadi orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah itu Allah ancam dengan neraka dan kekal dalam neraka dalam keadaan terhina, kecuali kalau sebelum meninggal ia bertaubat, kata Allah. Maka ini menunjukkan bahwa dosa syirik kalau pernah dilakukan oleh seorang hamba dan ia menyadari dosa ini adalah dosa yang berbahaya, kemudian ia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, niscaya dosa syirik ini pasti juga akan diampuni oleh Allah. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa tidak diampuninya dosa syirik itu para ulama sepakat bagi orang yang meninggal belum bertobat dari dosa syirik. Adapun kalau ia sudah bertaubat, maka dibawakan kepadanya surat Al-Furqan ayat yang ke-70, di mana Allah berjanji yang bertaubat Allah SWT akan ampuni dosa mereka, sekalipun dosa yang mereka kerjakan adalah dosa syirik kepada Allah SWT. Maka bertaubatlah kepada Allah. Ya, kalau kita pernah melakukan kesyirikan pada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Ya, bertaubatlah kepada Allah, karena Allah Maha menerima taubat hambanya. Wallahu taala alam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya, dari keluarga saya, ada di saya bahwa dia adalah seorang kiai. Tapi dari cerita ayah saya, bahwasanya si kiai ini adalah seorang dukun, karena dia menangkapkan benda-benda yang lama itu. Jadi oleh keluarga saya dia dipercaya, karena saya dengan masalah pengobatan, dia bisa menangani penyakit. Ketika kita menangani penyakitnya, dia tahu obat-obatnya. Bahkan itu dia dijadikan jamu. Bahkan kadang-kadang jadi flu. Jadi apa hukumnya Ustaz kalau saya mendatanginya? Baik. Pertama kita harus bedakan antara seorang yang disebut tabib dan seorang yang disebut dukun. Siapakah tabib dan siapa dukun? Ya. Jadi kadangkala ada seorang tabib, tatkala ia memegang tubuh kita, ya, memegang tubuh kita atau memegang tempat yang sakit dari tubuh kita,
Mungkin dia bisa mungkin merasakan demam atau apa, kemudian terfikir baginya untuk membuat ramuan ini dan itu. Ya, makanya dalam hal ini kita tidak gegabah, ya, kita tidak mengatakan bahwa orang-orang yang mengobati atau para ahli yang mengobati dengan ramuan dan sebagainya itu semuanya kita kategorikan sebagai apa? Dukun, tidak. Takkan tapi di antara ciri-ciri dukun itu sangat mudah sebenarnya. Yang pertama di antaranya kalau seandainya dalam mengobati ia bertanya tentang nama ibu kita. Bertanya tentang nama ibu kita. Siapa nama ibumu? Ya. Ini termasuk tanda-tandanya. Kemudian di antaranya juga dia bisa mengklaim atau mengatakan kepada kita bahwa engkau terkena gangguan. Ada orang yang hasad kepadamu atau dengki kepadamu. Ada orang yang mengguna-gunamu. Ya, atau dia meminta syarat-syarat tertentu. Ya, meminta syarat-syarat tertentu. Kalau syaratnya pembayaran mungkin tidak apa-apa. Ya, kalau syaratnya pembayaran tidak apa-apa. Akan tapi kalau dia minta misalnya ayam berwarna ini dan sebagainya, harus jeruk purut atau mandi bunga dan sebagainya, ini tanda-tandanya. Ya, ini tanda-tandanya. Atau dia mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Ini tanda-tandanya. Tapi kalau seandainya dia hanya melakukan pengobatan dengan ramuan, ya, dan sebagainya, ini wallahu ta'ala alam, hukum asalnya adalah mubah. Dan antum sebutkan tadi ada benda-benda keramat kan gitu kan. Ini juga hal yang mencurigakan sebenarnya. Mencurigakan. Dia punya benda-benda keramat atau dia tatkala mengobati menggunakan benda-benda itu. Maka wallahu ta'ala alam, kalau seandainya memang sudah terbukti baginya atau sudah terbukti padanya beberapa sifat-sifat yang kita sebutkan di atas, maka seharusnya bagi seorang muslim tidak berobat dengannya. Ya, berobatlah dengan apa? Dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Imma ke dokter secara ilmiah itu terbukti bisa mengobati, ya, wasilah sarana untuk pengobatan, atau mungkin ke tabib-tabib yang lain yang tidak ada unsur kesyirikan padanya. Ya. Ini wallahu ta'ala alam. Tapi tentunya kita tidak bisa langsung mengatakan si fulan ini kalau seperti ini dukun. Karena kadang-kala para tabib itu dia pegang juga tubuh kita, dia pegang kan gitu kan. Mungkin dia rasakan panas atau dinginnya tubuh kita, atau dia rasakan urat adakah sambil memijat dan sebagainya. Kalau hanya sebatas ini wallahu ta'ala alam, ini belum bisa langsung kita katakan bahwa pengobatannya bermasalah. Tapi kalau dia sudah bisa menebak atau menyampaikan kepada kita sesuatu terkait dengan perkara gaib, maka ini tanda bahwa dia adalah orang yang dikatakan dalam hadis sebagai dukun. Karena Nabi SAW mengatakan bagi orang yang mendatangi dukun, apa Nabi SAW katakan? Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, maka tidak diterimanya salat selama 40 hari 40 malam. Dan kalau ia percaya dengannya, percaya dengan apa yang disampaikan olehnya, maka ia telah ingkar kepada apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.